Kembali lagi di ibadah kita Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Oke anak-anak, kita akan siap untuk memuji, memuliakan Raja kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Oke, untuk itu Bu Guru minta semuanya untuk bangkit berdiri, Laskar Kristus. Siap. Oke, kita akan mengangkat lagu penyembahan kita untuk membuka ibadah ini dengan penyembahan yang berkata, Ku beri kemuliaan. Harap anak-anak dalam sikap penyembahan, walaupun anak-anak di rumah, ingat Tuhan ada di segala tempat mengawasi kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari anak-anak tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di hari Minggu ini tanggal 17 Oktober 2021 kami boleh kembali dan ibadah online kami Sekolah Minggu GD Fata. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan perlindungan-Mu Tuhan sepanjang satu minggu ini. Tuhan selalu menjaga, melindungi kami, merawat kami, baik kami guru-guru maupun anak-anak di rumah Tuhan. Terima kasih karena penyertaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur hari Minggu ini kami mau ibadah, Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah semuanya terjadi dalam kehendak-Mu ya Bapa. Setiap iblis yang mencoba mengganggu kami lewat apapun itu Tuhan, kami tolak thanking, kami patahkan di dalam nama Yesus, salah hancurkan. Taruh hati kami untuk fokus
tubuh kami, untuk fokus kami mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih anak-anak di rumah Tuhan, pakai mereka untuk mereka bisa tenang mengikuti ibadah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, siap memuji Tuhan? Siap. Tuhan kita sudah sangat baik sama kita. Dia sudah menjaga kita, melindungi kita dari macam-macam hal. Entah itu sakit, entah itu apapun. Tuhan kita sangat baik. Untuk itu kita mau memuji Tuhan kita, Raja di atas segala raja, yang bertata di atas pujian. Kita akan mengangkat lagu pujian pertama, yaitu ada Anak Monyet di Atas Pohon. Juga lagu kedua ada Aduh Senangnya Naik Kereta. Oke, kita akan mengangkat lagu pertama, Anak Monyet. Harap semua pakai gerakan ya. Nanti ikut, ada Bu Guru Singers yang di belakang, anak-anak bisa lihat dan bisa ikut. Pujian kedua yang berkata, aduh senangnya naik kereta. Kereta yang dibuat Tuhan Yesus besar atau kecil? Besar. Sedangkan yang dibuat iblis kecil. Oke, kita angkat lagi ini. Aduh senangnya naik kereta. Kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta. Kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta. Kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta. Kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Supirnya ngantuk. Supirnya ngantuk tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Oke, baik anak-anak, pujian kita sampai di sini. Kita akan menyiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, anak-anak siapkan hati, pikiran, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, Roh Kudus yang manis.
untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Nah, kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan di ibadah sekolah minggu online. Sekarang Pak Guru mau cek kabarnya dulu ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bagaimana kabarnya Anita? Kemudian Robin, Quinsa, Yosua, Vanessa. Pak Guru harap semua kita ada dalam lindungan Tuhan dan semua bisa tetap sehat secara jasmani maupun secara rohani di masa-masa pandemi ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Pak Guru harap semuanya sudah siapkan Alkitab dulu ya. Semua siapkan Alkitab, duduk yang manis, tidak ganggu-ganggu temannya. Kita sama-sama siap ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua sudah siap mendengarkan firman? Oke, Pak Guru dengar sudah siap. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih banyak Tuhan, karena kasih setiamu, karena kebaikanmu, kemurahanmu, kami boleh ada hingga pada saat ini Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini, kami ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau membukakan kepada kami Tuhan. Engkau mewahyukan firman-Mu, firman yang hidup, untuk kami anak-anak Tuhan dapat bertumbuh dan dapat mengenal dan mengasihi Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami sepanjang pembacaan firman, untuk kami bisa dengan tenang mendengarkan dan mengerti setiap maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini judulnya adalah mendengarkan firman itu yang utama. Jadi judul firman hari ini, mendengarkan firman itu yang utama. Nah, di sini Pak Guru sebelum kita masuk ke firman, Pak Guru mau cek dulu ini anak-anak di rumah.
Nah, di sini anak-anak, siapa yang di rumahnya biasa saat teduh dengan papa mama, dengan orang tua? Ayo angkat tangan. Mungkin malam hari atau pagi hari. Jadi kalau sudah malam sebelum tidur, saat teduh dulu, baca firman, berdoa dengan orang tua. Siapa? Oh, ada Vio ya. Oke, Vio, Vanuel juga. Siapa lagi di rumah yang suka saat teduh? Oke, Pak Guru yakin di sini banyak ya yang saat teduh dengan orang tuanya di rumah masing-masing. Nah, di sini kita akan belajar satu cerita tentang yang ada di gambar ini yang Pak Guru akan tunjukkan. Nah, coba lihat. Pak Guru tunjukkan sebuah gambar. Kelihatan gambarnya ya? Nah, ini gambar apa? Coba ayo. Anak-anak bisa lihat. Nah, di sini ada yang duduk ini. Ada perempuan yang duduk. Kemudian ada Tuhan Yesus dan ada satu perempuan lagi. Perempuan yang satunya pegang makanan di sini. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya. Ini gambar tentang Maria dan Marta. Oke. Nah, kita akan membaca firman Tuhan tentang Maria dan Marta. Nah, sekarang Pak Guru ajak semua anak-anak membuka dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Baik, Pak Guru akan bacakan, silakan anak-anak perhatikan di Alkitabnya masing-masing ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas ada di Perjanjian Baru. Oke, anak-anak sudah dapat? Baik, Pak Guru akan bacakan Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Yang belum dapat bisa dibantu orang tuanya ya. Orang tuanya boleh bantu anak-anak untuk mendapat ayatnya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, di sini ceritanya itu Yesus sedang dalam perjalanan bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, kita tahu ya, kalau Yesus datang ke dunia, Yesus tidak hanya duduk di rumah diam atau pergi jalan-jalan, tidak. Tapi Yesus ini dalam perjalanan sedang melakukan pelayanan. Nah, Yesus sedang dalam melakukan pelayanan, tibalah dia di sebuah kampung. Nah, coba Pak Guru tanya, pernah tidak ada seorang hamba Tuhan atau orang yang melayani Tuhan datang ke tempat kita lalu kita sambut? Nah, sama. Yesus adalah seorang yang melayani. Dia adalah seorang yang mengabarkan Injil. Ketika dia masuk ke dalam kampung ini, disambutlah oleh dua orang perempuan. Siapa namanya? Yang satu namanya Maria, yang satu namanya Marta. Nah, jadi dua-duanya menyambut Yesus. Ini persamaan dari Maria dan Marta. Dua-duanya menyambut Yesus. Nah, tetapi setelah menyambut, ada hal yang berbeda. Di sini kita lihat Maria, dia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Nah, perhatikan ya. Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Nah, jadi kalau Maria duduk, otomatis dia mendengarkan Tuhan Yesus bicara. Dan pasti yang Tuhan Yesus bicarakan bukan tentang game, bukan tentang artis-artis, bukan tentang ini, tapi tentang pasti yang Tuhan Yesus katakan tentang firman Tuhan. Nah, sedangkan Marta dia bikin apa? Sibuk melayani. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Yang pertama tadi Maria duduk dan mendengarkan. Kalau Marta sibuk melayani.
Nah, di sini bahkan Marta pun protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa saudara saya tidak membantu saya melayani? Saya hanya melayani seorang diri. Suruhlah si Maria itu membantu saya. Mungkin Marta mengalami kecapean karena harus melayani, sibuk sana sini, urus di dapur, mungkin siapkan minuman atau teh, kita tidak tahu. Tapi yang pasti dia sibuk melayani. Nah, tetapi Tuhan Yesus menjawab apa kepada Marta? Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita lihat ada dua respon yang berbeda dari Maria dan Marta. Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan. Marta sibuk melayani. Tidak ada yang salah dengan kedua hal ini. Dua hal ini sama-sama baik. Mendengarkan baik, melayani juga baik. Tapi kita lihat, ketika dua hal itu baik, tapi mana yang lebih baik lagi? Nah, dan di sini Tuhan sudah beritahu kepada kita mana hal yang lebih baik. Yang lebih baik adalah ketika Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa yang terbaik adalah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Yesus yang adalah firman itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 10, di sini dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bahkan Paulus pun menulis bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi perlu kita mendengarkan firman Tuhan. Perlu kita mengenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Karena itulah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Nah, mungkin Yesus datang saat ini bukan dalam bentuk wujud manusia, tapi Yesus datang dalam bentuk firman Tuhan. Ketika orang tua kita panggil saat teduh malam hari sebelum kita tidur, apa respon kita? Apakah kita sibuk masih mengerjakan PR atau masih bermain dengan teman-teman? Nah, itu semua tidak salah. Tapi kembali Tuhan ingatkan mana yang terbaik. Apakah kita mau tinggalkan semuanya lalu duduk di kaki Yesus, mendengarkan suaranya, mendengarkan firman-Nya, atau kita sibuk dengan urusan kita sendiri? Mungkin masih harus mengerjakan banyak hal. Akhirnya kita tidak sempat baca firman, kita sudah langsung tidur dan kita tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, Pak Guru ingin ajak kita lagi buka dari Mazmur 19 ayat 10. Nah, dalam Mazmur 19 ayat 10 dikatakan, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman Tuhan lebih indah dari segalanya. Kalau anak-anak dari kecil mulai belajar untuk memprioritaskan Yesus dibanding apapun juga. Anak-anak tidak sibuk mengurus hal-hal yang tidak penting, tapi prioritaskanlah Tuhan, dengarkan Tuhan, duduk di kaki Yesus, bagaimana belajar mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk ayat hafalannya dari Mazmur 19 ayat 10b sampai 11a. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Oke, sekali lagi, Mazmur 19 ayat 10b sampai 11a. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Nah, silakan anak-anak hafal. Minggu depan akan dites, atau ketika anak-anak ketemu dengan Pak Guru di gereja, nanti Pak Guru akan tanya anak-anak di gereja secara langsung. Baik, mengakhiri firman Tuhan, Pak Guru ingin ajarkan satu lagu baru. Lagu judulnya Dua Orang Bersaudara. Pasti anak-anak sudah tahu lagunya. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Sebagai respon dari firman Tuhan ini, kita akan nyanyi lagu ini. Ini menunjukkan pentingnya mendengarkan firman di dalam kehidupan kita bersama-sama, terutama kehidupan anak-anak.
Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Dua orang bersaudara Maria dan Marta sama-sama menyambut Yesus di rumah mereka. Marta sedang sibuk di dapur, Maria duduk di kaki Yesus mendengar firman itu yang utama. Dua orang bersaudara Maria dan Marta sama-sama menyambut Yesus di rumah mereka. Marta khawatir dengan banyak perkara, Maria setiap mendengar firman itu yang utama. Sekali lagi, dua orang bersaudara, dua orang bersaudara Maria dan Marta sama-sama menyambut Yesus di rumah mereka. Marta sedang sibuk di dapur, Maria duduk di kaki Yesus mendengar firman itu yang utama. Sekali lagi, dua orang bersaudara Maria dan Marta sama-sama menyambut Yesus di rumah mereka. Marta khawatir dengan banyak perkara, Maria tetap mendengar firman itu yang utama. Mendengar firman itu yang utama. Mendengar firman itu yang utama. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih banyak Tuhan pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana mendengarkan firman Tuhan. Itu yang utama. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih berharga dibanding apapun juga. Bapak, kami mau berdoa untuk anak-anak saat mau tidur atau saat bangun pagi. Biarlah kami dapat menyempatkan diri untuk belajar firman Tuhan. Untuk memprioritaskan mendengarkan Tuhan, sama seperti Maria. Mendengarkan Tuhan duduk di kaki Yesus. Mendengarkan dengan seksama apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Maria. Oleh karena itu Tuhan, kiranya firman-Mu ini yang memberkati anak-anak, dan setiap anak-anak dapat memiliki komitmen untuk ada di dalam mendengarkan terus firman Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang terus menumbuhkan setiap firman ini di dalam kehidupan pribadi anak-anak ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, dan kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Untuk anak-anak terus berjalan dalam terang kasih-Mu sepanjang minggu berjalan. Sepanjang anak-anak beraktivitas di sekolah, di rumah, dimanapun juga. Kiranya Engkau tetap memberkati dan Engkau tetap menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Dah.